Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi, Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam webinar Gerakan Literasi Digital tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Di kesempatan hari ini, Rabu 28 Juli 2021, bersama saya, Rupiana Sari, selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selamat siang, selamat bergabung untuk Anda semua. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk Anda agar tetap menerapkan protokol kesehatan, tentunya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas dan juga menjauhi kerumunan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, selamat siang. Terlebih dahulu saya akan menyapa kepada yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang terhormat Ibu Dwi Ajeng Widarini MI Kom, Akademisi Bidang Komunikasi dan pendiri Indonesia Voice of Women. Selamat siang, dan yang kami hormati Bapak Irfan Sopan Himawan SE, AKMM, beliau adalah seorang dosen dan juga akademisi. Yang terhormat Ibu Siti Sundari MPD, beliau adalah Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Buara 2 Oku Selatan. Selamat siang, yang kami hormati Ibu Bianca Virgiana Esos, MIKOM, beliau adalah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Batu Raja. Dan tentunya selamat siang kepada yang kami hormati Mbak Diva IP, seorang desainer, dan ini adalah key opinion leader kita. Tentunya juga para peserta webinar yang berbahagia. Baik Bapak Ibu dan juga peserta webinar seluruh Indonesia, semoga masih tetap semangat untuk mengikuti webinar kali ini sampai dengan selesai yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah kondisi pandemi COVID-19 kita masih bisa bersua dalam keadaan daring untuk kembali mendapatkan banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia agar lebih cakap dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dan di kesempatan siang hari ini tema yang akan kita bahas adalah hidup pintar di tengah dunia digital. Baik, agar webinar ini berjalan dengan lancar dan juga dimudahkan, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara kita lanjutkan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dan mohon untuk seluruh peserta agar tetap menyalakan kamera.
Baik, selanjutnya kita simak keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya kami akan bacakan terlebih dahulu tata tertib peserta webinar untuk hari ini. Jadi ini peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta _ nama instansi. Dan peserta diharapkan mematikan mikrofon serta menyalakan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Dan apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, dapat melalui fitur chat yang tersedia pada webinar, tentunya dengan format nama
nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Serta cantumkan e-money yang Anda gunakan ya, jangan sampai lupa itu. Dan peserta juga diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan juga tertib, dan seluruh rangkaian acara ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya langsung saja kita menyimak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Dan saya akan memanggil terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, yang terhormat Ibu Dwi Ajeng Widarini MIKOM. Beliau adalah akademisi bidang komunikasi dan pendiri Indonesia Voice of Women dan materinya etika digital. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ibu sendiri, sehat dong ya pastinya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Oke, materi yang diberikan adalah etika digital. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Rupiana. 20 menit ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara online pada sesi kegiatan literasi digital di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan ini adalah materi yang saya share pada siang hari ini. Dan saya ucapkan juga salam untuk para peserta dan pembicara pada pagi hari ini, gitu ya. Ini adalah materi yang kita mau bahas pada hari ini, gitu ya. Berbicara tentang etika. Apakah jemari-jemari kita ini yang setiap hari kita gunakan untuk mengakses dunia media sosial gitu ya, dunia digital, apakah sudah cukup bisa dikatakan paham atau belum? Apakah sudah cukup dikatakan santun atau belum? Dan biasanya kalau sekarang pagi hari kita pasti yang pertama kali kita pegang, yang pertama kali kita sapa adalah handphone kita. Seolah-olah tanpa handphone, tanpa alat komunikasi, kita nggak ada artinya. Bangun pagi itu biasanya yang kita lihat dulu cek status, cek Instagram, dan akun-akun media sosial lainnya. Jadi memang udah jadi keseharian kita sekarang seperti itu. Ada pola ketakutan, fear of missing out gitu ya. Ada ketakutan kalau kita akan ketinggalan informasi atau ketinggalan sebuah berita yang lagi in gitu, yang lagi in dibicarakan banyak orang dan kita nggak tahu. Kalau misalnya nggak tahu, kesannya ngapain aja kamu di rumah, nggak akses media sosial, nggak akses Instagram, bisa sampai ketinggalan topik yang lagi hangat dibicarakan oleh orang banyak. Jadi ada pola-pola ketakutan yang bisa dikatakan kita semua ini terjangkiti bahwa setiap pagi ya kita harus bisa akses namanya media sosial. Setiap hari kita harus terhubung dengan internet gitu. Makanya kalau sekarang ini ada pola kalau nyari restoran bukan hanya restoran yang menyajikan makanan yang enak, tapi juga dilihat dulu ada colokannya nggak, ada wifi-nya nggak. Kalau nggak ada, kita akan mempertimbangkan untuk duduk atau enggak. Jadi bukan karena makanannya, gitu. Kadang-kadang sekarang seperti itu. Dan sebenarnya ada 10 kompetensi literasi digital. Menurut Japelidi, ada kemampuan mengakses. Kalau kita semua rata-rata adalah sudah mampu untuk mengakses. Tapi apakah benar kita sudah mampu untuk menyeleksi informasi yang ada? Apakah benar kita sudah memahami? Apakah benar kita sudah menganalisa dan melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi yang mungkin aja informasi itu dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau informasi-informasi hoax gitu ya? Apakah kita mampu untuk melakukan evaluasi terhadap semua informasi yang masuk ke dalam diri kita gitu ya, dan mampu mendistribusikan hal-hal baik gitu, dan mampu juga untuk memproduksi konten-konten
yang memiliki dampak positif kepada kita, sehingga kita juga mampu untuk berpartisipasi dan berkolaborasi di dunia digital. Jadi 10 kemampuan inilah yang mungkin perlu kita renungkan lagi hari ini. Apakah kita udah punya ke-10 kemampuan tersebut, atau jangan-jangan kita cuma fokus kepada pengaksesan aja. Bisa kok semua orang mengakses, tapi apakah kita punya etika ketika menjalin komunikasi dengan menggunakan jaringan internet? Karena etika normal di keseharian kita itu adalah etika yang sebenarnya bisa digunakan juga di ranah digital. Karena apa? Kita akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang dari berbagai macam latar belakang, berlatar belakang usia, pendidikan, suku, kebangsaan, gitu ya. Dan kita perlu etika untuk menyapa, untuk memberikan topik apa yang dibicarakan dan bagaimana kita mengutarakan melalui sosial media itu seperti apa. Itulah etika-etika yang harusnya kita juga lihat kembali. Apakah saya sudah menjalankan itu atau belum? Apakah misalnya konten yang saya share ini mengandung unsur SARA? Apakah data pribadi saya aman ketika saya share di media sosial? Atau apakah informasi yang share ini ternyata adalah informasi hoax? Nah, itu sebelum kita share, kita harus melakukan penyaringan atau saring sebelum sharing gitu. Jadi kita harus bisa menyaring dulu informasi, menyaring dulu apa yang kita mau utarakan di media sosial kita. Karena itu juga penting. Sebelum kita menggunakan akun-akun media sosial kita harus menjaga data-data diri kita. Kalau sekarang vaksin gitu ya, semua punya sertifikat vaksin. Nah, sertifikat vaksin itu bisa dikatakan menjadi sebuah simbol kebanggaan buat kita semua yang udah vaksin. Tapi apakah kita perlu untuk men-share-kan? Nah, itu perlu ditanyakan lagi. Kayaknya tidak perlu. Karena apa? Ada barcode di situ yang berisi tentang data-data pribadi kita. Begitu pula misalnya kalau kita naik sebelum pandemi, misalnya kita suka naik pesawat terbang. Kita suka naik pesawat terbang, lalu tiket. Kalau kita share tiket kita, itu juga ada barcode yang bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya dimanfaatkan karena ada data pribadi kita. Nah, ini adalah 8 etika bermedia sosial. Yang pertama, hati-hati untuk menyebarkan informasi yang sifatnya pribadi. Lalu hati-hati juga saat melakukan interaksi. Jangan sampai kita melakukan bullying kepada orang lain. Atau ketika kita mendapatkan bullying dari orang lain, kita juga harus tahu bagaimana bersikap. Bagaimana menanggapi. Jangan sampai akhirnya saling melakukan debat kusir di media sosial. Lalu hati-hati juga terhadap akun-akun yang nggak dikenal. Pastikan unggahan di akun media sosial juga tidak mengandung unsur SARA, dan kita memanfaatkan akun-akun tersebut untuk jaringan komunikasi. Seperti sekarang ini banyak orang-orang yang mendapatkan pekerjaan karena dia mempublikasikan diri, kemampuannya dia melalui jaringan sosial atau melalui jaringan media sosial. Kita juga harus tahu kalau misalnya kita ada sumber konten gitu ya, sumber konten yang sebenarnya bukan kita produksi sendiri, kita harus cantumkan. Ada beberapa orang misalnya pinjem foto orang yang ada di media sosial atau di akun-akun internet gitu ya, dipinjem fotonya tapi lupa untuk mencantumkan sumber foto tersebut punyanya siapa. Jadi hal-hal tersebut bisa kita jalankan gitu ya
Kalau misalnya bukan miliknya kita, ya nggak usah di-share gitu. Dalam artian gitu, kalau bukan foto kita, ya nggak usah di-share. Kecuali kalau kita mau share foto tersebut dengan mengunggah juga sumber dari foto tersebut. Lalu ada 6 hal yang perlu dihindari untuk diposting di media sosial, seperti nama lengkap orang tua. Nama lengkap orang tua terutama adalah orang tua perempuan. Karena orang tua perempuan biasanya namanya itu digunakan untuk pendaftaran bank. Juga nama lengkap anak, data pribadi, KTP, paspor, ijazah, nomor rekening, dan segala macam itu kalau bisa jangan dipublikasi di media sosial. Boarding pass, sertifikat vaksin, dan citra satelit rumah pribadi, gitu ya. Karena ini untuk menghindari apa? Kejahatan, untuk menghindari orang-orang yang tidak dikenal memanfaatkan data-data tersebut. Satu hal lagi mungkin kita juga perlu, misalnya ketika kita pergi seorang diri gitu ya, jangan sampai kita posting. Karena ada juga orang-orang di luar sana menggunakan informasi yang kita berikan tersebut untuk melakukan sesuatu, melakukan tindak kejahatan. Gitu. Ini adalah bullying atau harassment yang seringkali diterima oleh generasi milenial. Jadi generasi milenial itu paling merasakan dampak dari bullying, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai orang yang mendapatkan bullying, gitu. Kita berharap bahwa kindness gitu atau kebaikan hati, empati, respect itu didapatkan dari media sosial yang kita akses setiap hari, gitu. Jangan sampai aktivitas media sosial yang kita lakukan justru malah sebaliknya atau negatif. Ini adalah data yang saya himpun dari 94 responden saya. Ada 94 responden dan ini merupakan mahasiswa saya. Saya ingin tahu sebenarnya dari 94 orang ini pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di media sosial? Dan ternyata dari 94 ini ada ada orang-orang yang mendapatkan komentar-komentar yang tidak baik. Jadi dari 94 ada 75 orang yang respon. Ada yang komentar tentang tubuhnya atau body shaming, ada yang menyebarkan informasi pribadi, ada yang balas dendam dengan menyebarkan konten-konten tertentu, ada yang melakukan sexting, dan yang paling tinggi adalah yang melakukan stalking, gitu. Penyadapan, akses, otorasi, dicatut nama dan fotonya. Ada juga orang-orang yang menggunakan foto kita atau nama kita untuk melakukan penipuan atau dikirimin foto-foto yang tidak pantas. Nah, rata-rata di sini adalah orang yang melakukan tindakan kurang menyenangkan adalah orang-orang yang tidak dikenal. Tapi ada juga yang dilakukan oleh teman, pacar, gitu ya, orang yang baru dikenal atau mantan pacar, gitu. Nah, makanya kita semua di hari ini perlu lagi berbicara tentang jemari-jemari kita yang kita gunakan di akun media sosial. Apakah akan berbicara tentang kebaikan atau sebaliknya, gitu. Dan inilah peringkat aplikasi yang sekarang ini sering diunduh di Indonesia tahun 2001. TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Gitu. Ini hal-hal yang bisa kita berdayakan di media sosial. Pertama adalah berkolaborasi dengan sesama. Di saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang menggunakan akun media sosialnya untuk berbagi. Seperti contohnya misalnya membantu teman-teman UMKM untuk mempromosikan jualannya atau dagangannya, bikin review. Ayo yang punya followers besar atau banyak gitu ya, itu bisa melakukan review terhadap UMKM dan bisa mengadakan gerakan untuk beli
makanan UMKM untuk membantu teman-teman yang sekarang ini juga kesulitan semua gitu ya, kesulitan di saat pandemi seperti ini. Kita juga bisa menemukan bidang karir yang belum pernah dikenal sebelumnya. Kalau zaman 15 tahun yang lalu kita belum kenal namanya content writer, content creator. Tapi sekarang itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dilakukan oleh anak-anak muda untuk menjadi content creator. Nah, dan yang kedua, kita harus bisa memilah informasi yang sifatnya rahasia yang mana dan yang menjadi konsumsi publik yang mana. Kadang-kadang ada juga dari kita gitu ya, ada rasa keinginan untuk tampil. Nah, tapi kita nggak sadar bahwa ketika kita tampil di media sosial kita, ternyata ada informasi rahasia yang harusnya tidak untuk di-share sebagai konsumsi publik. Kita harus bisa menghindari membuat konten yang dapat merugikan masa depan kita. Karena beberapa dari perusahaan saat ini melakukan pengecekan terhadap akun-akun media sosial. Kira-kira akun-akun media sosial kita selama ini merugikan nggak ya masa depan kita atau tidak? Dan yang kelima adalah kita perlu untuk melakukan penyusunan akun media sosial sebagai portfolio. Karena banyak sekali teman-teman sekarang gitu ya, generasi Z, generasi milenial, akhirnya mendapatkan pekerjaan karena akun media sosialnya dinilai cukup baik oleh orang lain atau memiliki pengaruh. Makanya kita harus bisa mengupayakan bagaimana etika-etika kita berkomunikasi melalui media sosial tersebut menjadi sesuatu hal yang memang kita usahakan dan kita gunakan sebagai salah satu cara kita untuk mengembangkan diri kita. Gitu. Ini adalah contoh untuk konten berpartisipasi dan berkolaborasi. Misalnya ada teman-teman dari ARMY, BTS ARMY gitu ya, yang melakukan kolaborasi menyambut BTS Anniversary. Itu banyak sekali ya teman-teman ARMY melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu di era pandemi atau sebelum pandemi. Atau ada juga solidaritas lawan COVID-19. Dan yang kalau misalnya teman-teman membuka Instagram misalnya, ada juga Instagram yang fokus terhadap memberikan pengetahuan-pengetahuan yang penting diketahui teman-teman di era digital ini. Salah satunya ini adalah salah satu akun yang memang fokus untuk memberitahu atau memberikan informasi gitu ya tentang KBGO atau kekerasan berbasis gender online, di mana kasus KBGO ini saat ini di tahun 2020 dan 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kasusnya. Dan itu kita perlu waspadai bagaimana jangan sampai kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku dari kasus KBGO tersebut. Gitu. Dan ada baiknya juga kalau sekarang ini semua tidak tertahankan untuk tidak memegang handphonenya. Kita coba sehari atau 2 hari untuk mematikan handphone kita. Kita coba untuk tidak mendapatkan informasi apapun melalui handphone kita, atau kita coba puasa 2 jam, 3 jam tidak memegang handphone selain tidur gitu ya, untuk menjadi orang yang masuk kategori JOMO, Joy of Missing Out. Jadi nggak apa-apa ketinggalan sehari 2 hari informasi, nggak ada informasi apapun yang ada di media sosial. Kita coba nikmati kegiatan-kegiatan yang lain di luar memegang handphone, gitu ya. Dan salah satu yang penting adalah stop share di kamu jika konten mengandung ujaran kebencian, hoax, pornografi, dan berpotensi untuk memecah belah masyarakat. Ini sesuatu hal yang bisa dikatakan menjadi penting. Kita harus melakukan penyaringan informasi dan melakukan counter terhadap informasi-informasi hoax. Ini maka
Makanya penting sekali acara hari ini untuk kita sama-sama menghitung misalnya satu hari ini berapa hoax ya yang saya sudah terima, terus apa yang sudah saya lakukan terhadap informasi-informasi tersebut. Apakah saya stop di saya atau saya sharekan ulang, gitu ya. Jangan lupa bahwa jejak digital itu sifatnya abadi. Jadi walaupun kita sudah menghapus, tapi ada teknologi yang bisa mencari kembali jejak-jejak digital kita yang sudah kita hapus tersebut. Jadi nggak seperti jejak kaki di pasir. Kalau jejak kaki di pasir kan bisa hilang kalau ada ombak. Tapi kalau jejak digital itu sifatnya abadi. Makanya kita harus memahami lagi bahwa tubuh digital kita itu berisi apa. Lalu apa yang kita sudah lakukan di media sosial, apakah saya sudah cukup cakap untuk menggunakan media sosial sebagai pengembangan diri saya atau belum, gitu ya. Itu saja dari saya, dan saya akan mencoba akan senang sekali kalau bisa berdiskusi dengan teman-teman di sini supaya kita juga semakin cakap dalam menggunakan media sosial atau dunia digital sebagai orang yang memang memiliki kemampuan untuk digital literasi demi pengembangan diri dan juga untuk pengembangan pengetahuan kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi Ajeng Widarini MIKOM sudah memberikan materi kali ini etika digital. Dan selanjutnya untuk teman-teman peserta webinar diingatkan kembali. Jadi untuk Anda yang mau bertanya, jangan sampai lupa formatnya. Ini nama dengan format nama, nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Cantumkan e-money yang Anda gunakan ya, karena mudah-mudahan hari ini Anda beruntung mendapatkan e-money dari Kominfo. Baik, selanjutnya selamat siang kepada yang terhormat Bapak Irfan Sopan Himawan SE AKMM. Beliau adalah dosen dan akademisi. Materi yang akan diberikan keamanan digital dan waktu yang kami berikan 20 menit. Bapak Irfan. Baik. Apa kabar Pak? Ibu. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, baik sekali. Semangat ya Pak ya, PPKM ini masih ya Pak ya? Masih PPKM. Oke, silakan Pak dengan materinya. Baik, mohon izin share materi Bu ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Kominfo yang sudah memberikan ruang diskusi siang ini ya tentang literasi digital. Lagi-lagi semoga kita bisa diskusi. Sesi kedua ini mohon izin saya membawakan tentang konteks digital safety, kecakapan digital ya, dengan tema hidup pintar di tengah dunia digital ya. Baik. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah membuka, Ibu moderator. Juga salam hormat saya buat Ibu Dwi Ajeng Widarini MIKOM yang sudah membuka sesi 1, kemudian juga yang terhormat Ibu Siti Sundari MPD, juga Ibu Bianca Virgiana SOS MIKOM. Salam hormat saya, selamat siang semuanya. Baik, mohon izin diskusi ini saya buka dengan satu fenomena bahwa saat ini kita berada dalam satu fase overload informasi ya, di mana informasi yang tidak kita butuhkan pun itu ada begitu ya. Nah, jadi ada informasi yang sifatnya full demand ya, itu seperti pendidikan formal, perpustakaan ya. Ada juga informasi yang sifatnya push supply ya, TV digital. Nah, ini ruang digital, internet dan sebagainya. Jadi di tahun 2021 ini 73,7% hasil riset menyatakan bahwa penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet ya, di angka 73,7%. Artinya tanpa kita sadari bahwa kita lebih banyak menggunakan internet ya, termasuk dalam berkomunikasi melalui platform medsos, juga transaksi online, termasuk pembelajaran online. Dibandingkan dengan komunikasi langsung ya, karena kita menganggap ruang digital itu lebih efektif, lebih efisien begitu ya.
Nah, namun kehadiran internet ini juga di satu sisi selain memberikan dampak yang positif, ternyata juga memberikan ruang yang kemungkinan negatif ya, sehingga dibutuhkan tadi wawasan etik ya, wawasan skill, kemudian juga termasuk wawasan safety tentunya ya dalam memanfaatkan multimedia ini. Kemudian, nah tantangannya adalah ke depan adalah satu, kita masuk ke fase era keterbukaan. Yang kedua juga, nah ini dari sisi fenomena ya, sisi keamanan ya, ini juga sangat krusial ya, di mana keamanan dalam ruang digital ini memang dimulai dari kita sendiri sebetulnya ya. Nah, jadi kita harus higienis di ruang digital. Jadi bukan hanya di dunia kesehatan ya, di ruang digital pun kita harus higienis. Lalu juga kebutuhan untuk inovasi dan kreativitas ya, bagaimana artinya kerjasama antar pemerintah dengan akademisi juga masyarakat itu dibutuhkan ya, bagaimana ke depan supaya kita Indonesia semakin cakap digital ya. Ini hasil kajian menunjukkan bahwa dalam satu hari rata-rata kita mengakses internet itu di angka 8 jam 52 menit ya. Nah, artinya dalam hitungan hari ke belakang ada beberapa yang sudah mendapatkan jutaan US dollar ya, misalkan dari Google AdSense dan sebagainya. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jutaan US dollar juga sebagai provider begitu ya. Nah, apa yang dulu muat dalam sebuah gedung saat ini muat di kantong baju kita ya. Artinya handphone yang kita pegang saat ini jauh 1000 kali lebih kecil ya, bahkan lebih murah dibandingkan dengan PC pertama di tahun 65 ya. Artinya dengan perkembangan revolusi industri 4.0 lalu juga 5.0, kebutuhan untuk pemanfaatan teknologi informasi, IT, multimedia itu sangat penting ya. Artinya sesuai dengan slogan bahwa ke depan semoga SDM Indonesia semakin cakap digital. Jadi memang itu sudah menjadi kebutuhan, selain kebutuhan pemanfaatan multimedia, teknologi informasi juga kebutuhan untuk memanfaatkan ruang digital juga sangat dibutuhkan ya. Nah, pekerjaan yang saat ini ada ya, di tahun 2021 ada kehadiran YouTuber, lalu juga kemudian sebelumnya ada warna itu di tahun 2000 itu tidak ada ya. Jadi pekerjaan yang ada di tahun 2021 itu ternyata tidak ada di tahun era di tahun 2000-an. Artinya saat ini kita pendidik ya, guru, dosen sedang mendidik mahasiswa itu sedang menyiapkan untuk sesuatu pekerjaan yang kemungkinan belum ada begitu ya. Jadi disitulah kebutuhan adanya inovasi, riset ya tentang teknologi ke depan gitu. Nah, di sini McRibot dalam bukunya ya 5 tahun ke belakang memberikan satu pernyataan yang dianggap retoris ya, bahwa mengapa kita harus peduli terhadap digital society ya. Nah, saat ini dengan adanya pandemi global COVID-19 ya, pertanyaan tadi bukan lagi dianggap sebagai pertanyaan retoris ya, bahwa pandemi COVID ini telah mendorong kita semua untuk mengambil satu jarak ya, dan menjadikan ruang digital ini sebagai dunia baru ya, yang memang dinilai lebih ramah ya, bahkan dinilai bebas dari virus COVID begitu ya. Nah, tapi dari sisi digital safety, apakah ruang digital ini senyaman atau memang aman bagi penggunanya ya? Tadi disampaikan bahwa selain ada ruang positif, ada juga ruang negatifnya gitu. Nah, satu fakta ya, di satu negara produsen teknologi digital nomor 1 di dunia itu Amerika ya, hasil kajian bahwa 72% orang Amerika itu sangat-sangat yakin ya dan percaya bahwa akun kita itu aman, akun mereka itu aman dengan mengandalkan satu username, satu password ya. Padahal fakta juga menunjukkan bahwa dalam hitungan 2 detik ternyata ada saja korban atas penipuan identitas ya. Jadi fenomena peretasan akun pribadi, akun media sosial itu sangat-sangat marak ya. Jadi ancaman phishing, kemudian malware dan sebagainya. Sehingga kebutuhan untuk kita bahas ke depan tentang apa itu password yang kuat, apa itu antivirus dan sebagainya, kita akan bahas ya. Nah, masuk ke
pembahasan ya tentang internet sehat ya. Jadi kita saat ini melakukan apa ya, online tadi ya, kita satu hari 8 jam 52 menit. Ada browsing, ada chatting, akses sosial media ya, kemudian upload, lalu download. Nah, itu harus bisa dilakukan secara tertib ya, secara sehat sesuai dengan norma-norma atau aturan yang ada. Karena kita dibatasi oleh satu ruang regulasi namanya Undang-Undang ITE atau regulasi dari OJK BI yang berhubungan dengan transaksi online. Jadi dalam konteks internet sehat, satu adalah memang apa yang kita upload, apa yang kita unduh, apa yang kita akses, browsing itu harus baik dan tadi memiliki nilai etika ya, tertib bahkan sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua juga diharapkan yang kita kenal dengan pelanggaran hak cipta atau ilegal. Ya, itu juga dihindari ya. Jadi apa yang kita akses, apa yang kita unduh semoga tidak melanggar hukum ya. Bahkan tidak mengakses konten-konten yang ilegal atau situs dewasa, kemudian seperti perjudian dan sebagainya gitu ya. Jadi yang ketiga harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya tadi bahwa kita ada dalam satu ruang informasi yang begitu masif ya. Kita harus bisa memilah-milah mana yang memang dibutuhkan, mana yang tidak gitu ya. Lalu juga kebutuhan akan taat tadi regulasi Undang-Undang ITE ya, itu juga sangat-sangat krusial. Nah, pada akhirnya digital safety ini hadir ya sebagai keterampilan atau skill yang harus dimiliki dalam ruang digital ya, platform digital. Jadi ini suatu konsep yang menggambarkan adanya upaya-upaya untuk menjaga keamanan ya dalam ruang digital dari kemungkinan berbagai risiko yang ada ya dalam bentuk serangan cyber. Nah, untuk ini dalam konteks internet sehat itu memang tadi perlu adanya ruang regulasi ya. Jadi ada pedoman-pedoman teknis yang kita acu, yang kita sebagai guidance ya, termasuk juga bahwa objek yang dilindungi ini memang sesuatu hal yang sensitif sifatnya, bahkan memiliki nilai ekonomis atau value yang sangat tinggi ya, profil, data pribadi dan sebagainya gitu. Dan berbicara digital safety sebetulnya tidak bisa kita hanya bicara satu platform digital misalkan seperti medsos saja. Artinya semua jenis layanan digital, transaksi online, perbankan, transaksi pendidikan online, kesehatan online itu harus memperhatikan aspek digital safety gitu. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang mesti diperhatikan. Selain regulasi tentunya adalah kapasitas SDM ya, peningkatan kapasitas SDM. Kominfo dalam era 15 tahun ke belakang itu membutuhkan sekitar 9 juta namanya SDM cakap digital ya. Artinya dalam 1 tahun kita membutuhkan 600.000 SDM yang cakap digital ya. Nah, dengan program digital Kominfo saat ini available tersedia di kisaran 60.000 atau sekitar 10%-nya begitu ya. Nah, ke depan harapannya SDM cakap digital ini bisa terus bertambah bahwa ke depan insan kita warga negara Indonesia semakin cakap digital. Nah, langkah-langkah untuk mendorong internet sehat, satu tadi regulasi ya, kemudian pengembangan konten-konten yang memang positif ya, artinya selain menarik tapi juga harus sehat, artinya tidak melanggar kode etik maupun norma yang ada. Kemudian juga kita memblacklist situs-situs yang memang negatif ya. Oke. Nah, baik, masuk ke beberapa tips dalam konteks internet sehat ya. Nah, di sini kita kenal ada namanya PDP, perlindungan data pribadi ya. Mohon bisa dipahami nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, lalu juga nama orang tua kita, alamat kita ya yang ada di KTP ya, termasuk riwayat kesehatan itu adalah contoh untuk data pribadi yang memang sangat secret ya, rahasia. Jadi kita diharapkan tidak mengunggah data pribadi ini ke ruang publik begitu ya. Jadi betul-betul harus bisa kita keep sebagai data pribadi yang harus aman. Supaya aman, apa yang kita bisa lakukan ya? Satu,
membuat sistem perlindungan database data pribadi ya. Artinya kita tidak membocorkan data ini ke orang lain atau ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita tidak mengekspos data pribadi kita ke ranah publik ya, baik itu di medsos maupun di ruang digital lainnya. Lalu juga kita harus senantiasa memperbaharui antivirus ya di PC kita supaya kita bisa menangkal beberapa atau kemungkinan adanya virus yang masuk gitu ya. Lalu juga mengedukasi semua pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Seperti saat ini kita sedang diskusi tentang digital safety gitu ya. Yang kedua tentang keamanan dalam jaringan ya. Satu, keamanan dalam konteks menyimpan data-data, dokumen, foto dan sejenisnya secara daring ya. Lalu juga keamanan dalam transaksi online termasuk transaksi perbankan ya. Juga dalam hal jual beli online. Nah, apa yang kita bisa lakukan dalam keamanan daring ini? Satu, misalkan kita selalu menggunakan antivirus di PC kita atau smartphone ya. Lalu juga yang kedua adalah kita selalu punya mindset tentang password yang kuat, password yang sulit diduga orang lain atau yang kemungkinan tidak bisa di. Ya, Bapak mohon izin. Bapak mohon izin. Ya. Waktu Anda tinggal 5 menit lagi, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu. Selain password yang kuat, juga harapannya kita tidak mengunduh sembarangan aplikasi-aplikasi, terutama yang bajakan ya. Lalu juga kita senantiasa jarang langsung klik ya, hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi yang memang belum kita ketahui terlebih dahulu secara pasti. Lalu juga software harus selalu diupdate ya, diperbaharui. Lalu juga gunakan yang bukan IP public ya. Kemudian juga selalu kita senantiasa backup data atau simpan data dalam beberapa template ya, baik itu di Google Drive, di OneDrive ataupun di yang lainnya untuk sebagai backup data gitu ya di hard disk. Lalu juga ada kita kenal dengan privasi individu. Nah ini tadi ya ada data kesehatan, rekam medis, kemudian kita menolak untuk misalkan mengekspos bagian tubuh tertentu yang bisa merugikan, lalu juga riwayat keluarga, lalu juga tentang ideologi, keyakinan itu adalah salah beberapa privasi individu yang harus kita jaga di ruang digital gitu. Nah, pada akhirnya seperti contoh ya misalkan memasang parental control ya, baik orang tua yang anaknya atau anak didiknya sudah mengenal atau menggunakan internet ya. Lalu kita juga selain memanfaatkan parental control ini berikan sosialisasi kepada anak didik kita hal-hal yang baik ya dan hal yang buruk tentang penggunaan internet. Kemudian juga DNS. Nah, ini juga yang bisa memblok situs-situs yang berbahaya ya, situs-situs perjudian, kemudian situs dewasa dan sebagainya. Dan tentunya yang keempat kita harus mempertebal keimanan kita dan agama sebagai hal yang paling urgent gitu. Baik, mohon izin. Ya, silakan Bapak. Ini keputus ya. Nah, pada akhirnya dengan adanya konflik yang sehat, harapannya bahwa kita bisa betul-betul bijak dan tepat dalam menggunakan internet ya. Baik untuk diskusi mendalam, nanti kita bisa diskusi di ruang tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan Sofan Himawan sudah memberikan materi keamanan digital. Dan mudah-mudahan semuanya juga masih menyimak ya. Dan diingatkan lagi untuk Anda para peserta webinar, jangan beranjak dulu dari ruang webinar karena akan ada kesempatan Anda untuk mendapatkan e-money. Mudah-mudahan hari ini beruntung ya. Dan baik, selamat siang juga selamat bergabung untuk Key Opinion Leader. Ada Mbak Diva IP. Selamat siang Mbak. Apa kabar nih? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, nanti kita bincang-bincang lagi di akhir ya, Mbak ya? Boleh. Mudah-mudahan tetap sehat. Oke, selanjutnya saya akan kembali memanggil narasumber kita yaitu Ibu Siti Sundari MPD. Beliau adalah Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Muara 2 Oku Selatan. Dan materi yang akan diberikan adalah kecakapan digital. Baik Ibu, waktu yang kami berikan 20 menit. Selamat siang, Bu. Ibu Siti Sundari.
Apa kabar Bu, sehat ya? Belum terdengar suaranya Ibu. Suaranya belum terdengar. Ibu dengar saya? Unmute, ayo. Belum terdengar suaranya. Sudah? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ini waktu yang kami berikan 20 menit. Materinya kecakapan digital. Jadi untuk para peserta webinar jangan beranjak dulu semuanya. Siapa tahu hari ini Anda mendapatkan keberuntungan ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Rupiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, yang saya hormati Ibu Dwi Ajeng dan juga Bapak Irfan serta Ibu Bianca Firdiana. Baiklah, untuk kali ini saya akan mencoba membawakan materi saya, yaitu temanya adalah hidup pintar di tengah dunia digital. Materi saya kali ini adalah kecakapan digital. Baiklah, digital atau lebih sering disebut dengan digitalisasi adalah bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik ke teknologi digital. Digitalisasi ini sudah terjadi sejak tahun 1980 dan masih berlanjut hingga saat ini. Dan ini sudah merambah dari usia dini hingga orang-orang tua, semuanya sudah kenal dengan digital. Era digital di sini membantu mempermudah segala kepentingan kehidupan manusia hingga membuat masalah karena tidak dapat menggunakan fasilitas yang semakin canggih dengan lancar. Tentunya era digitalisasi saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Tepat tanggal 20 Mei 2021, Kominfo meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital 2021. Ini artinya menjadi trigger ke kalangan masyarakat agar masyarakat pintar dalam menerapkan digitalisasi yang makin ada di genggaman kita. Kecakapan digital dalam ruang globalisasi sekarang ini, kita tidak hanya bisa bermain gawai atau gadget, tetapi juga harus cerdas, baik cerdas memanage waktu menggunakan handphone hingga bijak dalam menggunakan fitur dan transformasi informasi. Sesuai dengan hal ini juga Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat Indonesia agar menggunakan internet yaitu mampu menghadirkan manfaat. Artinya tidak hanya bermain-main saja, tetapi bisa internet itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang mempunyai nilai tambah, baik secara intelektualitas, sosial, kultural, dan juga ekonomi. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang menyejukkan dan menyebarkan perdamaian. Begitu kata Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Presiden juga pernah mengatakan bahwa kecakapan digital masyarakat agar pemerintah harus terus mengupayakan membangun konektivitas digital dan talenta digital melalui berbagai program. Seperti penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, pembangunan menara-menara BTS, program digital talent scholarship, dan gerakan nasional literasi digital. Artinya pemerintah benar-benar sudah menyediakan sarana yang sangat-sangat memadai untuk kita mempergunakan digital ini dengan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, di era pandemi sekarang ini, dunia pendidikan mendapatkan perhatian khusus karena baik guru dan murid ini harus beradaptasi dengan pendidikan daring dan dituntut cepat paham dan cakap dalam mengoperasikan fitur atau tools dalam proses transformasi ilmu. Nah, di sini juga
Menteri Pendidikan kita juga mengingatkan perlu adanya pendekatan-pendekatan strategis yang dapat meningkatkan penggunaan digital untuk menunjang proses pendidikan yang sedang kita alami, yaitu di masa-masa pandemi seperti ini. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan mengingatkan bahwa kita harus sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ini harus meningkatkan literasi digital, khususnya bagi generasi muda yang biasanya belum memiliki benteng yang cukup kuat untuk menangkal pengaruh buruk dari teknologi tersebut. Pendidikan jarak jauh, tentunya ini juga masih berkaitan dengan keadaan kita yang sekarang sedang mengalami musibah, taruhlah ya, musibah pandemi, bahwa sekarang kita tidak mungkin untuk bertatap muka karena juga musibah kita belum pergi dari muka bumi Indonesia Raya ini tentunya. Jadi pendidikan jarak jauh atau distance learning dengan menggunakan jaringan dan luar jaringan, baik daring ataupun luring, bukanlah hal baru dalam kegiatan pendidikan. Proses pembelajaran seperti ini telah digagas oleh Schuller pada tahun 64, yaitu dengan istilah pembelajaran terprogram atau programmed instruction. Sistem pembelajaran terprogram memungkinkan interaksi siswa dan interaksi siswa dengan guru yang dilakukan secara langsung tetapi melalui program yang bisa berbentuk tulisan, rekaman video, film, mesin mengajar, dan sebagainya. Era digital 4.0 yang semakin modern seperti sekarang memberikan peluang dan tantangan terhadap proses KBM daring. Lanjut, peluangnya adalah kita sebagai guru diberi kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak tentang transformasi ilmu yang efektif dan efisien terhadap murid. Tantangan dan masalah adalah kita tidak bisa memonitoring secara langsung perkembangan peserta didik dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, salah satunya di sini adalah dengan yang saya bilang tadi, menggunakan literasi digital. Itu bisa membantu proses belajar kita, karena di sini beberapa manfaat dari literasi digital adalah salah satunya adalah mempermudah mencari informasi terkini secara tepat. Ini juga bisa memperluas jaringan melalui media sosial kita, dapat meroleh teman baru dan berbagai wilayah, bahkan juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di digital tersebut, dan juga bisa mempermudah proses komunikasi dengan bantuan aplikasi seperti WhatsApp, Line, Facebook, Telegram. Kita dapat dengan mudah membangun komunikasi dengan orang lain juga. Lalu berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Kedua belah pihak harus sama-sama juga berdialog antara guru dengan murid, yaitu melakukan proses pendidikan dua arah, cakap dan cepat, tanggap agar transformasi ilmu berjalan sebagaimana mestinya. Lanjut. Digitalisasi ciptakan generasi cakap teknologi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu moderator. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk teman-teman peserta webinar, diingatkan lagi yang mau bertanya, jangan lupa formatnya nama, nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Jangan lupa cantumkan e-money yang Anda gunakan ya. E-money yang Anda gunakan ini harus jenisnya GoPay, OVO, Dana, dan juga link aja.
Baik, selanjutnya kita dengar dan simak paparan dari Ibu Bianca Virgiana Esos, MIKOM. Beliau adalah seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Batu Raja. Materi yang diberikan adalah budaya digital. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Rupiana. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Saya sekali hari ini. Oh. Sebagai seorang Sore. pertanyaan. Tapi ini dulu Mas ya. Kan belum pas di mana yang di Oke. Gitu ya. Iya, Hari ini materinya adalah budaya. ada beberapa Waktu yang diberikan nanya 20 menit ya, Ibu ya. di salah satunya. Silakan, ini ada suara lain sepertinya ya masuk. Oke, Baik. sudah siap. Terima kasih Mbak Rupiana selaku moderator. Salam hormat saya kepada para narasumber. Di sini ada Ibu Dwi Ajeng Widarini yang tadi telah menjelaskan terkait dengan etika digital. Lalu ada Bapak Irfan Sofan Himawan yang tadi telah menjelaskan mengenai keamanan digital. Lalu ada Ibu Siti Sundari itu terkait dengan kecakapan digital. Salam hormat Ibu. Kita satu daerah ya Bu, cuman beda kabupaten saja. Lalu ada Mbak Diva Ipeh yang nanti key leadernya pada sore hari ini. Baik, tadi sudah ada beberapa materi dari beberapa narasumber. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan digital culture yang nanti saya hanya sedikit menjelaskan karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh para narasumber yang sangat hebat, sangat luar biasa, sudah menjelaskan terkait dengan literasi digital dari ketiga pilar itu. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengkaitkan dengan budaya digital. Izin ya, saya share screen materinya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan adaptasi budaya dalam proses pembelajaran di era digital. Bahwa kita ketahui saat ini kita sudah masuk ke, maaf sebentar belum nampil ya. Oke, sudah masuk materinya? Sudah ada, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan adaptasi budaya dalam proses pembelajaran di era digital, bahwa saat ini kita sudah masuk di era industri revolusi 4.0, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan Sofan Himawan ya, di mana tadi ada beberapa tahapan dari kita masuk dalam industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai kita masuk sekarang lagi 5.0 society ya, di mana perubahan-perubahan itu dari di mana kita pertama kita masuk dalam ditandai dengan adanya mesin uap, di mana manusia di situ tenaga manusia sangat berpengaruh, lalu masuknya lagi ke industri 2.0 di mana itu munculnya mesin, lalu tenaga manusia itu hanya sebagai pendamping, lalu masuklah industri selanjutnya yaitu 3.0 yang ada ditandai dengan adanya komputer, dan saat ini kita masuk ke dalam revolusi 4.0 di mana sudah masuknya big data, hadirnya jaringan cyber gitu, lalu Internet of Things dan lain-lain, di mana komponen-komponen tersebut saling terintegrasi satu sama lainnya. Dan sekarang semua warga webinar di sini dan masyarakat luas itu menggunakan atau pengguna media-media tersebut, salah satunya adalah gadget atau handphone yang kita gunakan, lalu platform yang kita gunakan, lalu sekarang pekerja-pekerja di mana sekarang menggunakan teknologi-teknologi yang merevolusi di era saat ini. Baik, lalu
Di sini ada beberapa tiga aspek bahwa kita ini berada dalam pada era digital. Yang pertama adalah aspek kehidupan itu tidak terlepas dari pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, tadi sudah disinggung oleh Ibu Dwi Ajeng ya Bu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak terlepas dari yang namanya alat telekomunikasi atau katakanlah itu handphone. Kita bisa tahu orang di mana, kita bisa tahu, kita bisa interaksi dengan orang tanpa harus kita bertatap muka secara langsung. Nah sekarang ada pergeseran definisi di mana komunikasi interpersonal itu tidak selalu harus tatap muka secara langsung, tapi kita bisa menggunakan yang namanya media, yaitu media-media pada saat ini kita bisa menggunakan chatting, kita video call, sama seperti di sini kita menggunakan Zoom untuk webinar ini. Lalu yang kedua adalah terjadinya pergeseran pola pikir, pola sikap, pola tindak masyarakat dalam akses dan distribusi informasi. Jadi di sini bagaimana cara kita, mindset kita memandang sesuatu informasi itu melalui informasi-informasi yang masuk. Sekarang terpaan-terpaan informasi itu sangat luar biasa. Dengan adanya teknologi digital ini, kita bisa mendapatkan informasi dan terkadang kita sulit untuk melihat atau menseleksi itu informasi itu hoax atau bukan. Nah, oleh karena itu tadi sudah disinggung di awal di etika dan di skill dan tadi di safety digital bahwa seperti apa untuk memfilter informasi-informasi yang ada sehingga kita tidak terbawa dengan informasi-informasi yang hoax. Lalu yang ketiga adalah masyarakat Indonesia akan semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital yang menawarkan informasi feature dari medium komunikasi yang semakin interaktif. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu dengan mudah, dengan cepat, tanpa batas, dalam waktu seperkian detik, dengan media-media atau platform-platform teknologi digital yang ada. Dan untuk itu, warga webinar atau masyarakat dibutuhkan untuk ketangkasan, kecakapan, skill dalam penggunaan digital ini agar apa? Agar tidak terbawa dengan yang namanya hate speech, yang namanya hoax, dan sekarang terkadang ada yang namanya telah di media digital ini cybercrime dan sebagainya. Lalu ini ciri-ciri generasi digital, di mana yang pertama adalah identitas, bahwa generasi digital itu ramai-ramai membuat akun di Facebook, di Twitter, Pet, Instagram, YouTube, dan lain-lain itu untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka eksis. Kalau saya ingat dulu, zaman saya kuliah dulu, pertama-tama itu adanya Friendster. Jadi sebelum adanya Facebook itu ada Friendster. Itu zaman-zaman saya kuliah itu wah aktif sekali itu di situ menggunakan salah satu platform yang ada di media digital bahwa kami kita bisa chatting, kita bisa ngobrol dan sebagainya melalui itu. Dan sekarang sudah ada yang namanya Facebook, Twitter, Pet, Instagram, YouTube dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita eksis dengan menggunakan media digital. Lalu yang kedua adalah kebebasan berekspresi, di mana generasi digital ini cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet memberikan kebebasan berekspresi itu. Nah, oleh karena itu, kita atur ini bagaimana etikanya ketika kita menggunakan media sosial, lalu apa saja yang harus kita share, informasi apa saja yang perlu orang ketahui atau orang tidak ketahui, itu semuanya harus kita yang memfilter, kita yang punya media. Jadi kita yang mengatur, mengontrol, mengelola itu agar apa? Agar media itu memang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu proses belajar, generasi digital itu mengakses berbagai macam
seperti Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya itu untuk belajar lebih jauh, lebih cepat karena saat ini kita bisa mendapatkan suatu informasi apapun itu melalui Google, melalui Yahoo atau dan sebagainya hanya dengan ujung jari kita. Jadi sekarang itu tidak lagi mulut yang berbicara, akan tetapi jari kita yang berbicara di media sosial. Lalu apa yang keempat adalah privacy. Nah, ini generasi digital ini cenderung lebih terbuka, lebih belak-belakan, lebih aktif, interaktif. Karena kenapa? Mungkin kurangnya edukasi terkait dengan digital etik atau etika digital dalam menggunakan media digital. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita terlalu aktif dalam kategori aktif itu terlalu mengumbar apa yang ingin kita, orang harus tahu apa yang harus kita lakukan, orang harus tahu apa aktivitas kita sehari-hari, itu nanti akan menimbulkan yang namanya keamanan. Keamanan kita belum tentu terjamin di sana, di mana orang akan tahu posisi kita di mana, orang akan tahu aktivitas kita apa, itu nanti akan menimbulkan persepsi-persepsi atau cara pandang orang menilai kita itu dan nanti akan menimbulkan kejahatan-kejahatan atau katakanlah cybercrime. Nah, ini transformasi dunia pendidikan di era digital, bahwa saat ini pada dasarnya tidak hanya di dunia pendidikan saja, tapi dalam segi ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, di pendidikan ini kita sangat terasa sekali, di mana saat ini dunia pendidikan itu mengalami yang namanya perubahan, mengalami yang namanya pergeseran budaya. Di mana kalau dulu kita guru mengajar di kelas atau dosen mengajar di kelas itu dengan melalui tatap muka. Walaupun menggunakan teknologi, tapi kita tatap muka interaktif langsung dengan mahasiswa, dengan siswa atau dengan audiens. Akan tetapi sekarang dengan adanya pandemi, maka transformasi itu semakin cepat. Kita dituntut untuk merubah sistem, merubah metode, di mana sekarang kita lalu menggunakan metode pembelajarannya itu pembelajaran daring. Mau tidak mau kita harus menerima karena realitanya seperti itu. Jadi memang kita bukan hanya dipaksa dengan adanya teknologi, tapi memang kita harus belajar dengan perubahan ini. Kita harus tanggap dengan perubahan ini agar kita tidak tergerus oleh yang namanya zaman. Dan sekarang itu metode pembelajaran ini selain kita menggunakan teknologi, lalu kita karena kondisi pandemi seperti ini, kita menggunakan metode pembelajarannya daring, maka oleh itu dibutuhkanlah beberapa perhatian-perhatian khusus yang terkait dengan pembelajaran daring. Dan ini merupakan permasalahan yang biasanya terjadi di lapangan dalam proses pembelajaran di era pandemi ini. Lalu yang pertama adalah tidak semua siswa ini memiliki perangkat pendukung seperti laptop maupun smartphone yang memadai untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Apalagi kita kaitkan dengan kami yang berada di daerah seperti ini, dan tidak semua siswa, tidak semua mahasiswa itu memiliki laptop, mempunyai handphone untuk melakukan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua adalah tidak semua siswa ini memiliki kemampuan untuk membeli kuota. Sebab kegiatan pembelajaran jarak jauh itu dilakukan secara daring. Mau tidak mau kuota harus beli. Kalau tidak seperti itu, kita tidak mengikuti proses belajar mengajar pada metode pembelajaran daring. Lalu yang ketiga itu kemudian untuk infrastruktur jaringan komunikasi di beberapa daerah masih terkendala. Tidak ada jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan pembelajaran daring. Nah, ini realita di lapangan. Hasil riset yang saya temui bahwa 3 poin penting ini perlu menjadi perhatian. Dan solusinya seperti apa?
itu solusinya biasanya yang hasil riset yang saya temukan bahwa sekarang luring dan daring ini harus mengimbangi, di mana ketika ada siswa ketika yang tidak bisa memenuhi dengan melakukan pembelajaran daring, maka kita ajak untuk menggunakan metode pembelajaran yaitu luring. Jadi seperti itu salah satu solusi yang ditawarkan hasil riset kami ketika melihat kondisi metode pembelajaran pada di era pandemi saat ini. Nah, ini adalah aplikasi pembelajaran daring yang biasanya digunakan oleh para tenaga pendidik. Yang pertama adalah WhatsApp, bisa membuat grup di WhatsApp, men-share yang namanya materi, lalu di WhatsApp bisa voice call, voice note, kita bisa berdiskusi, lalu di sini ada Google Meet, sama kita bisa sharing-sharing materi, kita bisa interaktif, gitu kan. Zoom sama seperti ini, Zoom juga kita bisa tatap muka walaupun kita berbeda-beda tempat. Lalu Google Classroom, nah biasanya yang paling diminati dan yang paling mudah untuk digunakan itu adalah Google Classroom yang sering dipakai oleh para tenaga pendidik untuk melakukan pembelajaran daring dengan aplikasi Google Classroom ini. Nah, mungkin ini saja dari saya menambah terkait dengan adaptasi budaya dalam proses pembelajaran daring di era digital saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu Bianca Virgiana, SOS MIKOM, sudah memberikan materi budaya digital. Dan baik, untuk teman-teman peserta webinar, silahkan layangkan pertanyaan di kolom chat webinar dengan format nama, nomor handphone, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Jangan lupa ya, cantumkan e-money yang Anda gunakan, dan jenis e-money-nya GoPay, OVO, link aja, dan juga Dana. Siap-siap juga untuk para peserta, silakan kita memasuki sesi tanya-jawab. Dan saya akan langsung menyapa terlebih dahulu untuk penanya pertama, yaitu selamat sore, Husnur Hidayah. Husnur Hidayah, selamat sore. Ini penanya pertama. Husnur Hidayah. Ya, selamat sore. Apa bisa mendengar suara saya? Husnur. Husnur Hidayah. Lanjut kembali, selamat sore. Saya akan kembali menyapa Adelia Delima. Selamat sore Adelia Delima. Adelia Delima. Ya, selamat sore. Halo Bu. Iya, ini dengan Adelia. Iya Bu. Oke, silakan pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Dwi Ajeng Widarini. Selamat sore Ibu Dwi, masih bersama kami ya? Halo, selamat sore. Mohon maaf ini lagi ada azan asar di lokasi saya, jadi kalau misalnya kedengaran nggak apa-apa ya? Iya. Bagaimana Mbak Adel? Silakan. Iya. Selamat sore Ibu Dwi, saya mau bertanya, bagaimana dengan perkembangan global digital ini sehingga akses dari budaya luar sangat mudah diakses? Otomatis kan akan sangat berdampak bagi orang Indonesia. Jadi bagaimana agar masyarakat Indonesia, terlebih kaum milenial ini, bisa tetap mempertahankan budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia yang tidak terpengaruh dengan budaya luar, dan juga bahkan bisa memberikan distribusi yang membanggakan negeri sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Ibu Dwi. Terima kasih Adel, pertanyaannya bagus sekali. Memang kalau bicara tentang era digital ini berarti koneksi kita untuk informasi di luar negara atau di luar batas budaya kita itu sering sekali. Sebenarnya fenomena ini sudah berlangsung sejak lama, tidak hanya di era digital, tapi juga dengan adanya televisi, radio, atau akses media massa lainnya, itu bisa memberikan pengaruh budaya bagi yang menontonnya. Tapi salah satu hal yang bisa diingat bahwa kemudahan akses digital atau
sekarang ini dengan menggunakan internet, kita juga bisa membuat konten-konten yang positif. Seperti misalnya di Palembang atau di Sumatera Selatan misalnya punya kebudayaan apa. Nah, Adelia sebenarnya bisa memberikan kontribusinya untuk memotret budaya di daerah Sumatera Selatan. Tarian khasnya apa, makanan khasnya apa, dan itu perlu untuk diinformasikan. Untuk bisa lebih diinformasikan lagi, gunakan juga hashtag misalnya. Kalau misalnya mau cari tentang Sumatera Selatan, apa sih yang keluar kalau kita menggunakan hashtag tersebut? Masih banyak kekayaan alam atau budaya di Indonesia yang belum kita ekspor atau kita perkenalkan. Nah, ini adalah tantangan sekaligus sebuah kesempatan buat teman-teman generasi milenial, generasi Z gitu ya, generasi Gen Z gitu ya, untuk bisa memperkenalkan budaya yang selama ini mungkin tidak banyak orang tahu. Kalau bicara tentang Sumatera Selatan, orang cuma mengacunya pada empek-empek atau makanan khas lainnya. Ada khas lain yang bisa dikembangkan. Nah, ini adalah gilirannya Adelia dan teman-teman dari Sumatera Selatan untuk menggunakan akses ini untuk memperkenalkan budaya. Jadi kalau selama ini budaya yang masuk kita adalah budaya-budaya dari luar, gitu ya, sekarang waktunya kita untuk menggunakan akses media sosial, akses teknologi digital untuk bisa mengekspor lebih dalam lagi budaya yang kita miliki. Gitu ya, Adelia? Udah punya akun apa aja, Adelia? Instagram, Bu. Instagram. Udah memperkenalkan budaya dari Sumatera Selatan? Belum, Bu, karena nggak pede. Nah, harus pede, harus percaya diri, gitu ya. Harus percaya diri untuk memperkenalkan budaya kita. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, gimana orang tahu? Gimana punya kesempatan untuk memperkenalkan budaya kita kalau kita sendiri tidak percaya diri? Kan kita harus bangga sama budaya kita sendiri. Itu ya, Adelia ya. Ya, gimana Adel? Mau ada yang ditanyakan kembali? Cukup? Baik. Oke. Terima kasih, Adelia. Terima kasih, Ibu Dwi. Baik, lanjut kembali dan selamat sore untuk Arya Wira Ramajaya. Kali ini Arya Wira Ramajaya. Apakah masih berada di ruang Zoom? Dimohon untuk Anda yang sudah bertanya, jangan beranjak dulu dari ruang Zoom. Siapa tahu hari ini Anda mendapatkan keberuntungan mendapatkan e-money dari Kominfo. Ya, Arya Wira Ramajaya, selamat sore. Arya Wira Ramajaya. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Arya? Baik. Selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu Clara Mayang Sinta. Clara, selamat sore Mbak Clara. Clara Mayang Sinta. Selamat sore. Iya. Selanjutnya saya kembali Clara. Maggie Apriski. Selamat sore Maggie Apriski. Maggie Apriski. Selamat sore. Oke, selamat sore untuk sekali lagi Maggie Apriski. Ada? Oke, baik. Saya lanjut kembali. Mbak Clara masih ada di ruang Zoom? Oke. Iya, Mbak Clara ya? Ya. Iya, silakan Mbak Clara. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Irfan Sopan Himawan. Bapak Irfan masih bersama kami? Ya Bu, siap. Iya, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Clara. Ya, baik Mbak Clara, silakan dengan pertanyaannya. Baiklah Bapak Irfan, di sini saya ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menanggapi informasi yang beredar dan terkadang informasi tersebut tidak benar atau hoax? Lalu apa saja upaya
dilakukan supaya masyarakat tidak terpengaruh informasi hoax tersebut? Dan bagaimana cara supaya mereka dapat efek jerah, supaya kita dapat memberikan efek jerah terhadap pengedar berita hoax tersebut? Terima kasih Bapak. Mbak Clara, mohon on cam. Oke. Siap. Pak Irfan, silakan. Terima kasih Clara atas pertanyaannya. Hoax ya. Jadi pertama, memang kita harus hati-hati dengan judul-judul atau konten yang provokatif ya. Jadi hoax ini memang seringkali menggunakan judul-judul yang sifatnya sensasional, cenderung provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan istilahnya jari ke pihak tertentu gitu, tendensius gitu ya. Nah, isinya pun bisa kita ambil dari berita yang harusnya itu media resmi, hanya saja karena suka diubah-ubah ya supaya menimbulkan persepsi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki si pembuat hoax ya. Jadi artinya satu, harus hati-hati dengan judul yang provokatif ya. Yang kedua, Clara juga harus mencermati alamat-alamat situs ya. Jadi untuk informasi yang diperoleh dari website ya yang mencantumkan link, kemudian alamat URL ya, situs yang dimaksud ya. Jadi apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi media yang resmi ya, misalnya menggunakan domain blog ya, maka itu bisa kita bilang sifatnya masih meragukan, karena dalam ruang digital internet itu tidak selalu artinya semua berita baik, artinya ada tadi ya potensi memang kita harus betul-betul jeli ini hoax atau bukan. Lalu juga kita harus merecek, periksa fakta ya. Boleh kita ada cekfakta.com gitu ya. Jadi kita harus perhatikan dari mana berita berasal, apakah dia lembaga yang kredibel atau tidak, siapa sumbernya, apakah dari resmi lembaga yang resmi misalkan ya, misalkan dari KPK atau Polri bahkan misalkan ya. Jadi sebaiknya jangan cepat dulu percaya ya apabila ada informasi yang berasal dari pegiat-pegiat ya tadi ya maksudnya beberapa yang mencoba mempengaruhi, tapi dari situs-situs yang tadi ya sifatnya masih blog dan sebagainya ya. Jadi perhatikan keberimbangan sumber berita ya. Jika hanya satu sumber, kita pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya. Jadi harus banyak referensi juga ya. Lalu foto. Nah, ini foto juga jadi sumber ini ya. Cek keaslian foto. Jadi dalam era teknologi digital ini bukan hanya konten yang berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Artinya ada kalanya pembuat berita itu palsu ya, dengan mengedit foto ya atau memprovokasi kita sebagai pembaca gitu ya. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa memanfaatkan pencari mesin Google ya, yakni dengan drag ya and drop ya ke kolom pencarian Google image ya. Nah, hasil pencarian itu akan menyajikan gambar-gambar yang memang serupa yang terdapat di internet ya, sehingga kita bisa compare atau kita bandingkan ya. Lalu juga kita harusnya seperti ini ya, discuss tentang digital literasi, juga discuss tentang masalah grup anti hoax, itu juga sangat penting. Lalu terkait dengan pelaku ya, kita sudah dibatasi oleh ruang ITE ya, artinya setiap pelaku yang memang terbukti artinya ada ujaran kebencian atau memprovokasi termasuk berita bohong, itu memang bisa ditindak ya sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan itu sudah banyak artinya bisa ditelusuri ya. Cybercrime ya di Polda, kepolisian itu sudah sigap, artinya bisa memfasilitasi bagi delik aduan yang memang kita bisa laporkan langsung, atau ada hal-hal yang tadi yang fakta bohong atau tidak sesuai dengan norma-norma. Jadi itu dijerat dengan undang-undang ITE ya. Begitu Clara? Baik, Clara. Ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Silakan Clara. Cukup atau mau dilanjut pertanyaannya? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Dan baik, sekali lagi diingatkan untuk Anda yang ingin bertanya,
langsung dengan format nama, nomor handphonenya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa ya. Jadi jangan lupa juga cantumkan e-money yang Anda gunakan. Dan setelah ini untuk para penanya yang sudah bertanya langsung, Anda dapat mengirimkan ulang ya, nama dan juga nomor handphone, nomor yang terhubung dengan e-money. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke penanya ketiga nih, ada Ibu Nyai Anita MH. Selamat sore Ibu Nyai. Selamat sore Ibu Nyai. Semoga saja masih berada di ruang Zoom ya. Selamat sore. Sore. Iya, silakan, pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Siti Sundari. Ibu Siti Sundari masih ada dong ya pastinya ya. Oke, silakan Ibu Siti. Pertanyaannya apa nih? Silakan. Selamat siang Ibu Siti. Pembelajaran daring berdampak pada kecakapan atau public speaking siswa. Bagaimana caranya untuk mengembangkan kecakapan siswa agar soft skill yang dimiliki oleh siswa tetap bisa diasah? Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari Nyi Anita. Apa kabar? Sehat Nyi Anita? Halo Nyi Anita. Masuk. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Dari Batu Raja ya? Iya Bu. Ya. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya diulang Dek. Silakan pertanyaannya. Pembelajaran daring berdampak pada kecakapan atau public speaking siswa. Bagaimana caranya untuk mengembangkan kecakapan siswa agar soft skill yang dimiliki oleh siswa tetap bisa diasah? Oke, baik. Baiklah. Jadi seperti Nyi Anita dan juga kita semua ketahui bahwa sampai saat ini, sampai tahun ajaran baru 2021-2022, ini kita masih dihadapkan pada keadaan pandemi yang seperti sekarang ini, sehingga pembelajaran tatap muka atau KBM tatap muka masih terus ditunda dengan waktu yang belum bisa kita tentukan. Ya. Nah, oleh karena itu kita masih sampai saat ini kita masih menggunakan pembelajaran secara daring. Yang tadi ditanyakan bagaimana soft skill bisa diasah di masa pembelajaran daring ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa di era digital seperti ini, kita harus bisa mempergunakan yang namanya kecakapan digital. Bagaimana supaya keterampilan itu tetap kita bisa asah, kita mencoba atau selalu berlatih untuk menggunakan fitur-fitur yang mungkin ada di digital kita. Misalnya banyak sekali fitur-fitur yang memang sudah tersedia di situ yang bisa kita pergunakan, contohnya misalnya dengan pandai dia mempergunakan YouTube, sehingga bisa mungkin melihat pembelajaran-pembelajaran secara video-video pembelajaran yang banyak sekali ditampilkan di YouTube, yang tentunya itu bisa kita pergunakan sebagai acuan kita untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang atau materi-materi yang memang kita dapatkan di pembelajaran daring tersebut. Ya, selain itu sekarang juga banyak sekali, misalnya dari Instagram, ya, terus ataupun situs-situs yang bisa kita gunakan. Misalnya kita bisa bergabung dengan situs-situs yang ditawarkan, misalnya mungkin ya boleh ya kita sebutkan mereknya, misalnya ada Ruang Guru, ada Quiver, ya, di situ banyak sekali materi-materi yang sudah memang disiapkan oleh mereka supaya anak-anak atau kita sebagai guru dan juga siswa itu bisa melihat bagaimana caranya, misalnya kita membuat video pembelajarannya, kita bisa mencari mendapatkan materi-materi yang tentunya bisa kita aplikasikan tentunya ke kehidupan kita. Dengan begitu tentunya soft skill itu yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan.
Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jawab nih Anita. Mudah-mudahan ada ya yang dapat nih Anita itu tangkap dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Gimana kira-kira? Ya, bagaimana nih Anita? Mau bertanya lagi silahkan. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu juga terima kasih ya Bu ya atas Ya. jawabannya. Baik, untuk para penanya yang sudah bertanya langsung, diingatkan lagi untuk mengirimkan ulang nama, nomor handphone, dan nomor yang terhubung dengan e-money. Jadi jenis e-money-nya ada GoPay, OVO, Dana, dan Link aja. Baik, selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu, selamat sore, Galiban Zihni Fadullah. Galiban Zihni, selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, silakan dengan pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Bianca. Ya. Ya, Ibu Bianca. Ya, Mbak. Ya, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Galiban ya. Oke, silakan Galiban. Oke. Selamat sore, Ibu Bianca. Sore. Perkenalkan, nama saya Galiban Zini Fadlullah, asal dari SMA Negeri 1 Muara II. Pertanyaan saya adalah, apa tantangan umat manusia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 atau 4.0? Dan mungkinkah kita untuk menggapai suatu revolusi yang melampaui revolusi industri 4.0 yang dimana akan mengubah peralihan zaman secara drastis, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat? Itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Galiban Zidni Fadullah. Pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Di era saat ini, tantangan apa yang kita harus ketahui bahwa di era teknologi, di era digital, itu semua masyarakat itu harus peka terhadap yang namanya kode pemrograman atau katakanlah itu yang namanya IT. Jadi mau tidak mau kita harus tidak hanya mengenal IT, tapi kita harus tahu bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di era digital ini, termasuklah itu yang namanya komputer, itu, lalu perangkat lunak, perangkat keras, dasar-dasar seperti itu sudah kita pelajari, di mana saat ini di sekolah-sekolah kan sudah belajar terkait dengan itu. Lalu bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut, bahwa kita ketahui di era 4.0 ini nanti tenaga manusia akan digantikan dengan tenaga yang namanya robot. Tidak perlu takut, tidak perlu resah, karena kenapa? Kita manusia memiliki banyak kelebihan, ya, karena robot itu yang membuatnya adalah manusia. Oleh karena itu manusia lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Dan manusia punya kelebihan di mana dia ada sisi humanis. Humanis, kita bisa berinteraksi dengan orang, kita peka terhadap orang, kita toleransi dengan orang. Dan robot dia hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh manusia. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua adalah mengingat memungkinkah kita untuk menggapai suatu revolusi yang melampaui revolusi industri 4.0? Justru sekarang kita sudah masuk 5.0 society, kan? Bisa jadi nanti beberapa tahun kemudian kita sudah berkembang dengan bermacam teknologi, dan profesi pun seperti itu. Sekarang makin banyak profesi di mana sekarang kita ada YouTuber, gitu kan? Kita bisa mencari penghasilan dengan menggunakan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Dan tidak menutup kemungkinan nanti itu Galiban itu bisa seperti itu, kan?
ketika Galiban menguasai yang namanya teknologi, Galiban bisa mengaplikasikan pemrograman, coding dan sebagainya, maka Galiban bisa menguasai revolusi itu yang ada pada saat ini. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, Galiban. Oke, cukup ya. Masih penasaran? Masih penasaran mau lanjut? Oke, cukup. Ya, terima kasih Ibu Bianca. Baik, terima kasih juga untuk para peserta webinar. Jadi jangan beranjak dulu dari ruang Zoom. Siapa tahu Anda beruntung hari ini ya, terutama untuk yang 6 orang ini nih yang belum disebutkan namanya. Dan karena akan dipilih 10 penanya terbaik, 4 sudah bertanya langsung dan 6 penanya terpilih akan kami umumkan di akhir sesi. Dan kembali diingatkan para penanya yang sudah bertanya langsung, Anda dapat mengirimkan ulang nama Anda, juga nomor handphone, serta nomor yang terhubung dengan Imani. Baik, saat ini saya langsung saja kembali kepada Key Opinion Leader. Selamat sore Mbak Diva. Hei, semangat. Semangat ya. Oke, kabar baik ya? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sama baik-baik nih. PPKM selama ini berarti di rumah saja dong kegiatan? Di rumah, udah nggak keluar berapa ya? Udah 2 bulan lebih kali ya? 2 bulan. Sejak naik angkanya kita udah nggak keluar-keluar lagi. Oh iya, ini yang saya baca desainer. Saya pengen tahu juga nih produk apa? Apakah produk baju muslim atau yang umum gitu? Saya bikin baju kebaya pengantin biasanya atau gaun ya. Tapi saya juga bikin brand sama teman-teman saya baju casual untuk ibu-ibu muda, namanya Rami Studio 20. Rami Studio 20. Boleh ya, nanti saya lihat-lihat ya. Wah, lihat-lihat. Oke Mbak, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan paparan dari para narasumber. Bagaimana pendapat Anda dengan penjelasan yang sudah disampaikan? Ya, semuanya ini ya berguna ya. Yang pasti di era yang sekarang ini kita nggak bisa tutup mata. Semuanya harus ikut dengan arus. Bukan ikut arus aja ya, tapi kemajuan zaman nih kita harus melek gitu. Jangan sampai kita juga jadi rugi karena nggak mau tahu gitu. Oke, lalu selama ini Mbak sendiri dalam menggunakan media sosial, yang paling aktif media sosial apa nih Mbak? Paling aktif Instagram ya, kayaknya sekarang paling umum dipakai ya. Untuk jualan, untuk silaturahmi juga pakai Instagram. Ya, selama pandemi bagaimana dengan penjualannya Mbak? Tapi merosot semua ya? Sangat merosot ya, karena kita kan yang industri perkawinan ini nih memang kan sangat terdampak dengan adanya PPKM, PSBB, semuanya tuh kan membatasi jumlah undangan. Dan rata-rata orang kayaknya juga untuk membuat acara tuh kan mikir-mikir ya 2 kali. Gitu. Oke, lalu pengalaman yang selama ini Anda alami dalam menggunakan media sosial, adakah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan nih? Pasti menyenangkan banyak ya, yang tidak menyenangkannya ini nih biasanya. Kalau yang menyenangkan tuh sebenarnya kalau dari media sosial nih kita jadi punya banyak temen yang walaupun kita di rumah aja kita masih berasa ada teman, ada tempat bisa bercerita, sama-sama berbagi ya apa-apa yang kita rasakan, karena kan sebenarnya hal ini beban ya buat semua orang gitu, ada di rumah nggak ketemu orang, nggak bisa berbagi, nggak bisa berinteraksi sama orang lain gitu. Tapi ternyata dengan adanya media sosial tuh kita bisa berbagi rasa yang sama, rasa kesepian, rasa bosan, rasa apa ya, meningkatkan imun juga ya Mas ya. Iya, dan kadang-kadang kan lebih semangat ya. Iya, dan kadang-kadang udah down jadi karena ada media sosial kita jadi seneng lagi gitu. Dan apa-apa yang kayaknya sekarang media sosial tuh jembatan kita ke dunia luar, karena kita nggak bisa keluar lagi kan sekarang. Tapi mudah-mudahan nggak diperpanjang PPKM ini ya Mbak ya.
Saya termasuk orang yang diperpanjang tidak diperpanjang itu tergantung sama keselamatan hidup kita. Iya, benar. Oke, terakhir nih pengalaman yang paling berkesan untuk teman-teman juga apa sih himbauan? Maksud saya himbauan untuk teman-teman agar lebih cakap menggunakan media digital. Iya, jadi kan kita sebagai anak muda ya. Judulnya ini kan orang yang masih bisa belajar banyak. Kalau soal anak-anak muda ini kan menyerap ilmu masih banyak gitu. Jadi kitalah yang menjadi agen pembaruan untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa kita selalu memberikan ilmu-ilmunya, meneruskan lagi kepada yang di atas dan yang di bawah, yang lebih tua dan yang lebih muda gitu. Jadi semuanya terjaga gitu dengan apa ya, ilmu yang kita punya gitu, sama-sama saling menjaga gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Tapi Mbak jangan beranjak dulu karena nanti kami mau minta tolong nih untuk membacakan 6 pemenang yang mendapatkan Imani dari Kominfo. Oke, siap ya? Juga. Oke, ditunggu. Dan baik, terima kasih untuk para peserta webinar. Kita sudah mendapatkan banyak insight, banyak ilmu baru juga dari para narasumber. Dan yang pasti dari pembicaraan dari materi yang sudah kita terima, kita sudah bisa menyimpulkan. Jadi kalau kita ingin memposting satu info, pastikan saring sebelum sharing ya. Dan ketika kita bermedia sosial juga kita harus mempunyai etika. Hati-hati menyebarkan info pribadi, juga hati-hati terhadap akun tak dikenal. Postingan medsos ini tidak mengandung unsur sara. Dan gunakan juga etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial, dan manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi ya, karena jemari ini akan berbicara tentang kebaikan ataupun sebaliknya. Kita harus benar-benar memperhatikan ini ya, etikanya ya dalam bermedsos. Dan jejak digital pun sifatnya ini abadi ya. Baik, di masa pandemi juga ini telah mendorong kita untuk mengambil jarak dan juga menjadikan dunia digital sebagai dunia baru yang dinilai ramah dan bebas dari virus COVID-19. Internet yang aman dan juga sehat, pastikan juga ini tidak mengekspor ideologi atau keyakinan, juga menutupi riwayat keluarga, menolak atau mengekspos bagian mohon maaf tubuh tertentu, dan merahasiakan rekam medis ya. Ingat juga, internet sehat dan aman, perlindungan diri pribadi, kita harus membuat sistem perlindungan atas database data pribadi, juga tidak membocorkan data diri ke pihak lain, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik ya, baik online maupun offline, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Dan juga dalam pembelajaran daring kita selama ini sudah hampir 1 tahun lebih ya, kedua belah pihak juga harus sama-sama berdialog, melakukan proses pendidikan 2 arah, guru dan juga murid. Ini harus cakap dan cepat dan serta tanggap ya, agar transformasi ilmu berjalan sebagaimana mestinya. Dan adaptasi budaya dalam proses di era digital, kita masuk revolusi 4.0. Ini masyarakat Indonesia berada pada era digital, jadi aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan juga saat ini telah terjadi pergeseran pola pikir, pola sikap, dan juga pola tindak masyarakat dalam akses dan distribusi informasi ya. Masyarakat Indonesia juga akan semakin mudah nih ya dalam mengakses internet. Dan juga ciri-ciri generasi digital yang sudah kita simak tadi. Generasi digital ini ramai-ramai membuat akun di Facebook dan Twitter, Instagram, dan segala macamnya deh ya, untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka eksis. Kebebasan ekspresi dan juga proses belajar serta privacy. Jadi generasi ini cenderung lebih terbuka, aktif, dan juga belak-belakan. Yang pasti sih kita harus tetap menjaga nilai-nilai etika yang baik dalam bermedia sosial. Dan juga kali ini kita langsung saja akan mengumumkan siapakah yang mendapatkan Imani dari Kominfo. Terima kasih untuk siapa ya? Selamat sore untuk Mbak Ive, silakan kembali membacakan siapakah yang mendapatkan Imani. Silakan Mbak. Mbak Diva. Terlihat kan? Aku pemenang pertamanya Ulfiah Mutahara. Ya, dilambaikan tangannya ya. On cam ya, Ulfiah.
Eni Juliansyah. Iya. Odel Rehan. Arya Wira. Arya Wira, dilambaikan tangannya, ada ya. Oke. Inayah Afifah. Dan Stevian Teddy. Selamat semuanya. Iya, selamat untuk Anda sudah mendapatkan Imani dari Kominfo. Baik, silakan untuk Anda pastikan Imaninya itu nomornya sudah benar dan valid ya, serta terintegrasi dengan e-wallet. Oke, jangan lupa untuk kirimkan kembali namanya, diulang kembali nomor handphone dan juga jenis Imani yang Anda gunakan. Baik, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi. Terima kasih on cam dulu deh yang tadi Ulfiah Mutoharoh. Ulfiah, lambaikan tangannya Ulfiah, dimohon lambaikan tangannya ya. Mau difoto katanya. Juga ada Odet Rehan. Dimohon untuk melambaikan tangan, coba lihat. On cam ya, Odet ya. Odet. Ini ada Odet Rehan. On cam ya. Oke, lambaikan tangannya semuanya. Ada Teddy juga. Teddy Arya. Arya, selamat sore. Pastikan Anda on cam. Mau difoto nih. Dan inilah penampilan pemenang untuk hari ini yang mendapatkan Imani dari Kominfo. Sementara yang lainnya yang belum mendapatkan keberuntungan, tenang, tiap hari ini ada ya, dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum dapat Imani dari Kominfo, silahkan bergabung kembali setiap harinya ya. Dan terima kasih juga kepada peserta webinar yang telah berhasil mendapatkan Imani dari Kominfo. Juga terima kasih tentunya kepada para narasumber yang sudah memberikan banyak ilmu. Terima kasih untuk Ibu Dwi Ajeng Widarini, MIKOM, selamat sore, dan terima kasih Bapak Irfan Sopan Himawan, SE, AKMM, dan selamat sore, terima kasih kepada Ibu Siti Sundari, MPD, Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Muara 2, Oku Selatan. Selamat sore, dan terima kasih untuk Ibu Bianca Virgiana, ESOS MIKOM. Terima kasih juga yang pasti untuk Key Opinion Leader, ada Mbak Diva IP. Sukses untuk usahanya, tetap semangat walaupun di masa PPKM seperti ini. Amin. Semoga kita semua sehat selalu sampai semua ini selesai ya. Amin. Dan tentunya peserta webinar di kesempatan hari ini yang berbahagia. Jangan lupa besok ikuti lagi ya webinar literasi digital. Dan kami mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar saya, Rupiana Sari, dan juga seluruh kru pamit. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ya.